Senin 27 Juni 2022 sekitar pukul 8 malam, warga desa Tengkulunan Candi Sidoarjo geger karena mendengar suara letusan mirip petasan. Sejumlah warga lantas berhamburan keluar rumah karena kerasnya suara letusan yang terdengar berulang kali. Dari sumber suara ada sesosok tubuh pria tergeletak bersimbah darah. Warga mengenali sosok ini adalah Muhammad Sabar. Saksi mata menyebut saat kejadian terduga pelaku penembakan mengendarai sepeda motor dan memakai atribut ojek online. Terduga pelaku langsung kabur. Dari olah TKP, polisi menemukan 2 proyektil peluru diduga kaliber 9 mm di sebelah ceceran darah korban dan sandal jepit. Barang bukti itu diserahkan ke Lab 4 Polda Jawa Timur. Dengar tembakan 2 kali itu warga semua, bukan saya aja, semua warga itu keluar rumah sembraut. Setelah dicek ada seseorang yang tergeletak di sini, dibuka di ini, ternyata ini Mas Sabar. Jadi warga itu nggak semuanya berani untuk mendekat, dipanggillah warganya atau istrinya itu. Korban dilarikan ke RSUD Sidoarjo karena menderita luka tembak di leher kiri. Peluru diketahui menembus lengan kiri, lalu menembus ke bagian dada korban. Disinilah merupakan lokasi penembakan. Menurut keterangan polisi, pelaku menembak korban dengan jarak 1,5 meter. Mirisnya lagi, pada saat penembakan, sang korban sedang bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun. Hingga kini, anaknya masih mengalami trauma mendalam. Bisa saya gambarkan suasana di sini pada saat kejadian malam hari ini memang begitu lenggang, tidak ada penerangan dan juga tidak ada CCTV. Titik terang siapa dalang dibalik penembakan Muhammad Sabar datang dari pengakuan Wiwin, istri korban. Dikutip dari detik.com pada Rabu 29 Juni 2022, Wiwin, istri korban mengaku suaminya pernah diteror orang tidak dikenal. Bahkan pada 2016 silam, korban sempat 2 kali dilempar bondet atau bom ikan saat menjadi perangkat desa di Desa Watestani, Kuling, Pasuruan. Wiwin menduga teror datang dari musuh korban yang tidak suka korban hendak mencalonkan diri menjadi kepala desa. Saat itu orang tidak dikenal melempar bom ikan ke rumah Sabar pada malam hari. Korban tidak terluka meski terkena serpihan bondet. Tidak puas dengan bondet, keesokan harinya sekelompok orang tidak dikenal mendatangi rumah korban dan kembali meneror korban. Satu hari pasca penembakan, polisi membekuk tersangka pelaku penembakan berinisial JW. Tersangka diringkus pada Rabu dini hari 29 Juni 2022 di Kecamatan Sokobana, Sampang, Madura. Pada polisi, JW menyebut dirinya menembak Sabar atas perintah sepupunya berinisial EP. JW mengaku EP menjanjikan imbalan sebesar 100 juta rupiah untuk menembak Sabar. JW pun mengaku EP memberi pistol yang dipakai untuk menembak korban. Beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mengaku sudah mengintai korban. Di saat korban lengah, disitulah aksi penembakan dilakukan. Tetapi usai penembakan, bukannya menerima uang 100 juta rupiah, tersangka JW hanya mendapat imbalan 2 juta rupiah. Uang itu dipakainya untuk ongkos melarikan diri ke Sampang, Madura. Kira-kira saudara dalam melaksanakan ada yang membantu kegiatannya? Tidak ada. Kenapa menggunakan jaket dan helm merek salah satu ojol tertentu? Apa untuk mendekat? Iya. Iya. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Polisi Kusumo Wahyo Bintoro menyatakan motif EP menyuruh JW untuk menembak Muhammad Sabar karena sakit hati korban pernah menggoda istrinya. Namun hingga saat ini EP masih buron dan masih diburu polisi. Polisi menduga EP kerap berpindah lokasi persembunyian. Tapi saudara EP masih belum ditemukan. Tapi kita sudah terbitkan DPO sehingga kapanpun saudara EP ini memperlihatkan diri, ada tanda-tanda kita akan amankan yang bersangkutan. Dia berharap polisi akan sulit menemukan dia karena dia membunuh menggunakan tangan orang lain. Pelaku-pelaku penganjuran seperti ini dia punya
dalam tanda kutip ya, punya sumber daya yang memadai. Kasus itu kan kalau saya baca di koran itu kan 100 juta, itu hanya orang-orang tertentu yang ingin menghilangkannya orang lain dengan bantuan orang lain karena dia punya sumber daya, dia punya duit. 29 Juni 2022, setelah dirawat intensif selama 2 hari dan menjalani operasi pengambilan proyektil akibat peluru yang menembus dadanya, Muhammad Sabar, ayah 2 anak ini, meninggal dunia. Sudah 1 bulan kasus ini berlalu. Hingga kini polisi masih terus mengejar otak pelaku pembunuhan. Ingat, setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Jika terbukti merencanakan tindakan keji ini, pelaku terancam hukuman penjara 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Gia Clarissa, Gencar Wicaksono, Sidoarjo, Jawa Timur.